Mahabharata. Sesaat setelah kremasi Raja Pandu, Widura pun merangkul anak-anak Pandu dengan rasa sedih disaksikan oleh Ratu Setyawati. Anak-anakku, keluarkanlah kesedihanmu. Adikku Kunti, keluarkan kesedihanmu. Biarkan adikku Raja Pandu menuju surgawi nirwana. Ratu Setyawati yang semula menginginkan kembali kehadiran Raja Pandu sebagai Raja Astinapura, kini merenung, inikah karma yang harus kuterima akibat kesalahanku sebagai seorang ratu yang serakah? Iya, aku memang pantas mendapatkan hukuman ini, terang Ratu Setyawati kepada Widura. Ia pun menyampaikan bahwa dia tidak ingin kembali ke Astinapura dan biarkan Widura mengajak anak-anak Pandu dan Ratu Kunti untuk ke istana. Anakku Widura, aku tidak ingin kembali ke istana. Biarkan engkau bersama anakku Ratu Kunti dan putra-putranya kembali. Aku akan meditasi menebus dosa-dosaku atas kesalahan yang telah aku lakukan dalam mengolah dan melindungi Astinapura. Widura dengan lirih menyatakan kepada Ratu Setyawati, Ibu Ratu, engkau harus kembali dulu. Dengan rasa sedih, Widura menyampaikan permohonan kepada Ratu Setyawati. Ratu Setyawati dengan halus menolaknya dan mempersilahkan Widura segera kembali ke Astinapura. Widura, Ratu Kunti, dan anak-anak Pandu pun segera meninggalkan hutan untuk kembali ke Astinapura dengan perasaan galau penuh keperihan atas meninggalnya Raja Pandu. Rakyat Astinapura yang mendapatkan pemberitahuan kepulangan Ratu Kunti dan anak-anak Pandu membludak memenuhi jalan protokol Astinapura untuk menyambut Ratu Kunti dan anak-anak sebagai perwujudan ikut sedih atas meninggalnya Raja Pandu. Muka muram rakyat merasakan kesedihan atas meninggalnya Raja Pandu yang meninggalkan duka mendalam terutama bagi anak-anak Pandu. Raja Gandhara, Sengkuni, dan Duryodhana melihat situasi ini sebagai ancaman. Ia pun menjelaskan bahwa agar Duryodhana hati-hati sebab kedatangan anak-anak Pandu akan menjadi ancaman bagi kedudukan Duryodhana sebagai calon putra mahkota. Dewi Kunti berjalan lunglai sambil sesekali menoleh atas sambutan rakyat Astinapura. Dewi Kunti berjalan lunglai sambil sesekali menoleh atas sambutan rakyat Astinapura. Di tengah kerumunan orang, tiba-tiba Kunti tersentak melihat Karna yang juga hadir, dan tanpa sengaja karena didorong oleh desakan orang dan ia pun tiba-tiba mendapatkan berkat dari ibunya Kunti. Di tengah keharuan Dewi Kunti terhadap kehadiran sosok Karna, tiba-tiba ia pun dikagetkan oleh Yudhistira, dan Karna pun juga tercengang dengan peristiwa yang dialaminya. Ada perasaan sejuk, ada perasaan lain yang dirasakan oleh Karna. Anak-anak Pandu kini pun mendekati gerbang istana Astinapura. Di tengah keraguan Dewi Kunti, ia pun mendapat bisikan dari Widura, adikku Kunti, engkau adalah Ratu Astinapura. Jangan pernah ragu memasuki gerbang istana. Kunti yang merasakan perasaan aneh karena kembali ke istana sendiri tanpa didampingi oleh suaminya Raja Pandu. Widura pun merasakan kegalauan, kesedihan Kunti dan tetap meneguhkan agar dia tetap percaya diri,
agar bisa bersama-sama anaknya untuk tinggal di istana Hastinapura sebagaimana layaknya keluarga kerajaan. Suara gemuruh kesedihan rakyat Hastinapura juga dirasakan oleh Widura, Ratu Kunti, dan anak-anak Pandu sambil menatap gerbang kerajaan. Dewi Kunti pun menyatakan, "Anak-anakku, kita telah sampai di istana ayahmu," sekaligus mengingatkan, "Anak-anakku, engkau harus berperilaku baik di istana, sebab ayahmu tidak bersama kita lagi," ucap Dewi Kunti. "Anak-anakku, di istana nanti engkau harus tetap bersatu dan saling mendukung, dan engkau Bima, anakku yang paling kuat, jaga saudara-saudaramu dari gangguan yang ada dan jangan melakukan tindakan yang tidak baik," sambil ia menunjukkan suasana di gerbang istana Hastinapura. Sengkuni melihat situasi keadaan yang ada, dia menunjukkan rasa kesal atas kehadiran putra-putra Pandu yang akan menjadi pesaing sekaligus mengganggu keharmonisan kehidupan putra-putra Drastarata yang selama ini menguasai istana Hastinapura. Sengkuni pun membisikkan sesuatu yang menyakitkan kepada Duryodana bahwa dia mesti hati-hati sebab kehadiran anak-anak Pandu akan menjadi kerikil bagi kehidupannya. Suasana hati Duryodana dengan Sengkuni sangat berbeda jauh dengan apa yang dirasakan rakyat Hastinapura yang merasakan kesedihan yang amat mendalam. Rakyat Hastinapura merasakan bagaimana kehangatan dan juga kesejahteraan yang pernah ditunjukkan saat Raja Pandu menjadi raja, yang sangat berbeda jauh dengan masa pemerintahan Drastarata. Ia pun tiba-tiba telah sampai di pintu gerbang Hastinapura dan melihat sambutan Bisma dengan perasaan sedih melihat Kunti dan cucu-cucunya. "Kakek Bisma, aku serahkan cucu-cucumu, anak Pandu yang aku bawa, untuk mendapat perlindungan kasih sayangmu dan juga bimbingan untuk menjadi putra-putra yang baik." Bisma pun memanggil putra-putra Pandu dan segera memeluknya. Kunti juga mendapat sambutan hangat dari Dewi Gandari yang merasakan betapa sedihnya kehilangan saudara iparnya Raja Pandu. "Adikku Kunti, tumpahkan segala kesedihanmu di bahuku, lepaskan segala penderitaanmu," ucap lirih Dewi Gandari pada Kunti. Widura tidak ingin ponakannya, anak Raja Pandu, sedih berlarut-larut. Ia pun memerintahkan kepada para punggawanya untuk memperkenalkan lingkungan istana Hastinapura dan juga memberikan dorongan dukungan kegembiraan. Yudhistira, Bima, dan anak-anak Pandu yang lain sudah pulih dari duka yang mendalam. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan Duryodana berserta 99 adiknya yang mentertawakan kondisi dan keadaan dari Bima, Yudhistira, dan anak-anak Pandu yang lain. Ketegangan pun terjadi dan dipicu oleh kehadiran Duryodana
yang telah mendapatkan bisikan Sangkuni bahwa anak-anak Pandu merupakan pesaing dan hendaknya jangan dibuat tenang. Yudhistira, Bima, dan Arjuna yang melihat kecongkakan dari Duryodhana dan Dursasana tidak menerima begitu saja. Ia pun malah cuek dan terkesan menantang Duryodhana atas pernyataan terhadap dirinya. Tiba-tiba keributan ada dan kakek Bisma pun muncul dan mengingatkan agar Duryodhana tidak berperilaku tidak baik karena Yudhistira dan adik-adiknya merupakan saudara yang juga harus diterima di istana Hastinapura. Wibawa dan kekerasan Bisma terhadap putra-putra Dastarata dipahami karena perilakunya selama ini tidak baik bagi seorang pangeran. Duryodhana, engkau tidak boleh mengganggu saudara-saudaramu, tegas Bisma yang dari kejauhan juga didengar oleh Sangkuni. Sangkuni pun memberi tanda kepada Duryodhana agar jangan berperilaku tidak baik dan segera menyambut putra-putra Pandu. Dengan muka masam geram dari Bisma melihat anak-anak Dastarata, akhirnya ia pun menerima anak-anak Pandu dan Sangkuni pun menyengir melihat kondisi yang ada. Ia paham bahwa Bisma tidak bisa menerima perlakuan tidak baik bagi anak-anak Pandu. Melihat situasi yang tidak harmonis, Bisma pun meminta kepada Widura untuk mencari cara bagaimana memberikan pelajaran kepada anak-anak Pandu dan anak Dastarata bisa bersatu sebagai saudara. Ia pun meminta kepada anak Pandu dan anak Dastarata makan tidak boleh menekuk tangan, tetapi makan dengan tangan lurus. Maksud dari ini agar mereka bisa bekerja sama, sebab tanpa kerjasama tidak mungkin bisa mampu memakan makanan yang telah terhidang. Yudhistira pun mengkomunikasikan kepada Duryodhana bahwa makanan yang telah tersedia tidak mungkin bisa dinikmati bila tidak bekerja sama. Bisma dengan sikap keras menegaskan, "Hei Duryodhana, hei Yudhistira, engkau hanya boleh makan dengan tangan lurus atau mencari cara agar makanan bisa disantap." Yudhistira sebagai anak yang cerdas paham dengan pesan moral kakeknya, ia pun mencari cara dan menyuapi Duryodhana dengan makanan dengan tangan tetap lurus. Saudara-saudara Duryodhana dan anak-anak Pandu akhirnya paham apa yang diajarkan kakeknya. Melalui kerjasama yang dilakukan, putra-putra Pandu dan putra-putra Dastarata akhirnya bisa menikmati hidangan yang ada. Yudhistira sebagai putra tertua menyuapi Duryodhana. Duryodhana menyuapi Bima, Bima menyuapi Dursasana, dan Dursasana menyuapi Arjuna. Akhirnya semua anak-anak Dastarata dan anak Pandu menikmati hidangan. Duryodhana yang tidak bisa menyembunyikan kekecewaan dan kekesalan atas kehadiran anak-anak Pandu akhirnya tetap berbuat jahil kepada Bima dengan memilihkan makanan-makanan yang tidak disukai Bima dan mengulur-ngulur waktu
yang menyebabkan Bima kesal karena dia kelaparan akibat perilaku dari Duryodhana. Raja Drastharata untuk menunjukkan rasa simpati kepada Dewi Kunti dan anak-anaknya melakukan doa roh dengan memuja kebesaran Siwa. Pendeta Siwa pun didatangkan ke istana untuk penghormatan arwah Pandu. Apa yang dilakukan Drastharata sesungguhnya adalah terpaksa karena mendapat nasihat dari kakeknya Bhisma. Acara ritual penghormatan arwah dari Raja Pandu pun dilaksanakan dan hadir dari keluarga kerajaan ada Bhisma, ada Widura, dan juga ada para punggawa kerajaan bersama para pendeta Siwa yang hadir dengan melantunkan doa-doa kebesaran Siwa untuk menerima roh Pandu di sorga. Situasi kerajaan pun tetap tegang karena Yudhistira mendapatkan kondisi yang tidak nyaman atas kehadiran anak-anak Pandu yang ditakutkan akan mengganggu kehidupan anak-anaknya. Anakku Raja Drastharata, tegas Bhisma, engkau harus berlaku adil kepada anak-anak Pandu. Engkau tahu bahwa singgasana kerajaan Hastinapura yang engkau saat ini kendalikan adalah warisan dari Raja Pandu. Engkau tidak boleh melakukan kelalaian terhadap anak-anak Pandu. Kerja keras Bhisma dan Widura akhirnya menyerasikan kehidupan anak-anak Drastharata dan anak-anak Pandu. Namun Arjuna merasakan ada suasana yang tidak harmonis dengan anak-anak Drastharata. Arjuna mengeluh kepada Dewi Kunti dan Bima mengeluh kepada Yudhistira atas perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh anak-anak Drastharata. Dewi Kunti pun menyimak dengan seksama keluhan anak-anaknya dan ia pun mencoba menenangkan dan berkumpul dalam ruangan yang sama. Anak-anakku, engkau harus tabah, engkau harus sabar. Ingatlah pesan ayahmu agar engkau menjadi orang yang bijaksana. Engkau juga harus menghormati kakekmu Bhisma dan juga pamanmu Raja Drastharata. Engkau harus menjadi saudara yang baik bagi anak-anak Raja Drastharata. Perasaan sedih dari Dewi Kunti menyelimuti atas keperihan anak-anaknya. Bima tetaplah dengan karakternya Bima yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Ia pun dengan perasaan dan rasa lapar akhirnya meminta kepada pembantu istana Hastinapura untuk menunjukkan di mana ia bisa mendapatkan makanan. Ia masih sangat lapar dan tidak bisa tidur. Hari telah berlalu, putra-putra Drastharata dan putra-putra Pandu akhirnya tidak saja melakukan permainan di dalam ruangan istana, tetapi juga mulai mengenali lingkungan dan bermain bersama-sama di taman istana. Ketegangan yang terjadi antara anak-anak Pandu dan anak-anak Drastharata tetap berlanjut. Saling ejek, saling cerca di antara kedua bersaudara dari keluarga Pandu dan Drastharata tidak bisa dihindari. Bima sangatlah kesal
namun ditenangkan oleh Yudhistira. Anak-anak Drastarata terus saja menghina putra-putra Pandu. Bima pun kesal atas ejekan yang dilakukan dan dengan tidak tahan akhirnya menyerang dan melawan balik apa yang dilakukan oleh putra-putra Drastarata. Arjuna pun mendukung apa yang dirasakan oleh Bima, tetapi Yudhistira sebagai kakak tertua tetap bijaksana untuk mengalah. Akhirnya Bima tidak tahan dan menggoyang pohon yang dinaiki anak-anak Drastarata. Dengan kekuatan Bima yang sangat besar, anak-anak Drastarata pun jatuh berlayutan dari pohon. Dengan kesal, Bima menyatakan ini adalah hukuman buat anak-anak yang curang dan penuh kedengkian, tegas Bima. Anak-anak Drastarata pun lari tunggang langgang. Mengetahui situasi ini, Duryodhana dan Sangkuni melihat inilah awal bencana yang akan terjadi, kata Sangkuni pada Duryodhana. Ia pun tetap memprovokasi Duryodhana agar segera menyingkirkan anak-anak Pandu agar jangan jadi pengganggu. Sebaliknya, Bima tetap teguh bahwa ia adalah juga Pangeran Astinapura yang mendapatkan perlakuan yang semestinya sama dengan putra-putra Dasarata. Ketegangan demi ketegangan tetap berlanjut, dan situasi inilah yang menjadi awal malapetaka kehidupan pertentangan dari anak-anak Dasarata dan anak-anak Pandu. Bagaimana Bhisma sebagai orang yang dituakan mampu mencari solusi atas kondisi yang ada? Kita akan ikuti dalam cerita selanjutnya.